bukan karena pernah salah memilih guru atau salah memilih kelompok, tetapi lebih kepada mencari seseorang yang bisa membimbing dalam proses dakwah yang berikutnya. Alhamdulillah. Nah, ya sekalian kita klarifikasi ya, artinya teman-teman yang dihijrah itu mereka juga niatnya luar biasa loh. Mereka kepingin berada di jalan yang benar. Memang benar-benar seperti itu. Banyak teman-teman artis kan, temanku juga menengok gaya-gaya. Temenku ya artis-artis, Prof. Ini temennya lah bule-bule wah manggone nang Australia. No artis bule beliau, nggih. Nah, jadi teman-temanku yang artis itu mereka njaluk diantem lemper ta. Ini serius. Jadi mereka memang pengen hijrah, bener pengen hijrah, sehingga mereka butuh bimbingan, butuh dibimbing. Termasuk itu rata-rata kan pengikutnya kan fans itu kan ya Ustadz ya. Jadi penggemar-penggemarnya artis tahu yang diidolakan itu hijrah. Kemudian mereka juga semangatnya luar biasa, sehingga perlu dimasuki. Alhamdulillah kalau sekarang Ustadz Hanan sudah dekat sama Kiai Marzuki, saya seneng banget. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, kita ahlus sunnah wal jamaah yang leres, kalau orang Jawa lurus bersanad. Nah itu perlu disampaikan juga, disebarkan juga kepada teman-teman hijrah. Jadi artinya nanti paling tidak kan ada muqabalah Ustaz. Jadi mereka teman-teman nanti kan sikapnya bagaimana, sikap beragama, bagaimana sikap bernegara, bagaimana moderat itu. Intinya kan nanti di situ. Kalau soal keilmuan, wah luar biasa beliau. Beliau itu baca Qur'annya bagus, fasih, tartil. Nah, aku ngikutin loh. Ternyata beliau fans berat. Lu gablas. GR. Tahu namanya, tahu berapa istrinya. Berarti fans berat. Gini ceritanya. Menengok Prof. Ini urusan saya Prof, bukan urusan jenengan. Gini Ustaz. Gini, saya tahu beliau ini jujur ya, dari informasi yang saya dapat itu dari panitia, terutama panitia di Hongkong. Kebetulan panitia yang sering ngundang beliau ke Hongkong itu sering ngundang saya juga ke Hongkong, sehingga mereka cerita kayak gini. Terus Ustadz Hanan Attaqi itu kalau ke Hongkong sekarang sama istrinya yang ini, kalau besok jadwalnya lagi sama istrinya yang ini. Itu saya tahu semua. Ya mereka anak buah saya kok yang di sana itu. Mereka itu anak buah saya Ustadz. Jadi kalau mau ngundang siapa itu izin ke saya. Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling sering ngundang beliau di Hongkong itu namanya Majelis Dzikir Ilham. Betul? Betul. Nah kan itu anak buahku. Astaghfirullahaladzim. Dan saya juga penasaran sih, kayak apa sih kajiannya beliau. Kan biasanya kalau di kalangan beliau kan namanya kajian, kayak bagus, kajiannya bagus, cuman kadang-kadang orang yang salah persepsi, kadang-kadang salah mentafsirkan, salah mengartikan. Kadang aku bukan berarti membenarkan 100% kepada makhluk ini, enggak. Kalau yang nggak bener ya harus dibenarkan. Kalau yang nggak bener ya harus dibenarkan, gitu loh. Makanya saya bangga, saya seneng banget Ustadz Hanan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Nah, oke. Coba aku malah ngoceh terus. Sekarang gantian Ustadz yang kasih paling tidak motivasi, paling tidak tambahan wawasan kepada teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman hijrah yang selama ini banyak yang ngefans ke Ustadz, banyak yang belajar berguru ke Ustadz, termasuk saya. Fadal Ustadz, fadal. Monggo. Jazakumullah khair, terima kasih kepada Yai Anwar Zahid, guru kita bersama. Tadi juga kita sudah mendengar nasihat-nasihat dari guru kita Prof. Nadir, dan juga pastinya ayahanda kita, mursyid kita, murabi kita, Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar.
setelah mendengar apa yang disampaikan mereka, maka saya menyimpulkan bahwa nasihat-nasihat mereka itu sudah sempurna. Maka ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, fama ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada lagi setelah kesempurnaan kecuali sesuatu yang kurang. Sehingga kalau saya menyampaikan, menambahkan apa yang sudah sempurna dari apa yang disampaikan mereka, maka hasilnya adalah nukson. Nukson itu nanti apa yang disampaikan mereka malah jadi lupa. Padahal tadi ada til. Ojo baleni. Sakarepmu. Dibalasnya bertahap. Atik membalas terakhir nyonyor. Ayo moga Ustaz, moga. Ya, saya hanya ingin menyampaikan satu cerita tentang ilmu yang kita dapatkan dari para ulama itu bukan hanya dengan cara dipelajari, bukan hanya dengan cara mendengar, merekam, atau mencatat. Tapi ada satu rahasia ilmu yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari para ulama kita, dan itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dan kebenaran, alhamdulillah dulu ketika masih di Aceh, saya belajar di pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah itu artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Mesir juga, Mesir itu adalah salah satu negara dengan mazhab paling populernya mazhab Syafi'i. Kemudian Al-Azhar itu Asy'ariyu manhaj atau aqidah, Syafi'iyu madhab. Dan kemudian mereka juga mutasawwifun, orang yang tasawufnya terutama Syaziliyah dan Ghazaliyah. Hanya ketika saya pulang ke Indonesia, justru saya menjadi korban dari dua pihak nih. Satu pihak yang sengaja mengedit video-video saya karena mereka merasa banyak anak-anak muda hijrah lewat saya dan diajak ke arah-arah yang bid'ah. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu tabayyun di hadapan sahabat-sahabat saya. Jadi mereka mengedit video-video saya lalu dikasih echo supaya terkesan ada penegasannya. Karena dianggap bener. Videoku ya diedit sampai wong-wong bener. Karena dianggap sebagai seorang ahli bid'ah berhasil mengajak ribuan anak geng motor untuk hijrah. Dan ada satu agenda lagi yang waktu itu Allah takdirkan belum terlaksana karena pandemi, adalah muakhad baina Aremania wa Bonek. Muakhad baina Bobotoh Viking wa The Jack. Itu agenda setelah muakhad baina Briges EKTC Moonrakers GBR, geng motor, yang jumlahnya 250.000 anak muda. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa wah ini salah hijrah. Maka muncullah satu podcast, jangan salah hijrah. Jadi korban, Masya Allah. Beberapa di antara sahabat-sahabat kita yang berhijrah, ngaji bareng kita, yang tadinya nggak kenal masjid, nggak kenal taklim, setelah ngaji bareng kita, udah merasa lebih ngerti, akhirnya pindah. Lalu kita disalahkan. Kita dianggap sebagai pusat kesesatan dan bid'ah. Akhirnya video ini didengar oleh kawan-kawan yang lain, yang setelah diedit-edit, rasa-rasanya ini kayaknya bagian dari mereka yang tadi membid'ah-bid'ahkan. Padahal justru saya orang yang dibid'ah-bid'ahkan. Artinya mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini, apalagi sekarang saya berguru langsung kepada Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, saya dibimbing oleh beliau untuk menegakkan dan mensyiarkan ilmu para salafus solih yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang tidak ragu-ragu lagi saya katakan bahwa saya berguru kepada murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar.